Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Sehat? Sehat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana Pak Ari, sehat? Sehat ya, alhamdulillah di pagi yang cerah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sini. Dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Islam Ummina Bapak Saifuddin, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru SD dan SMP Islam Ummina yang telah meluangkan waktunya di sini. Yang saya hormati kepada staf TU dan yang hadir semuanya ada di sini. Berdirinya saya di sini bukan ingin menjadi tutor yang paling hebat, menjadi tutor yang paling wah ya. Jadi saya di sini belajar. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini salah satu ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jadi saya terpilih menjadi calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Blora yang berasal dari SMP Islam Ummina. Salah satu yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak yaitu ada modul 1.4. Ini modul yang keempat. Nantinya ada 12 modul yang akan saya pelajari. Nah, yang aksi nyata yang harus saya laksanakan di modul ini yaitu melaksanakan diseminasi, yaitu berbagi ilmu, berbagi sharing dengan teman-teman sejawat dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, jadi tujuan dari diseminasi ini semoga nantinya bukan hanya saya sebagai guru penggerak saja yang bisa melaksanakan, menerapkan budaya positif di sekolah ini, tetapi juga bersama Bapak Ibu Guru, bersama peserta didik bisa menerapkan budaya positif di sekolah ini sehingga nanti bisa terlaksana tujuan pendidikan sesuai yang kita yakini. Sebelum kita mulai, malah kita ice breathing dulu ya. Siap? Boleh berdiri? Silakan berdiri dulu. Sebelum kita melaksanakan ini harus biar sehat, segar. Mungkin ada yang sudah bisa melaksanakan ini. Sudah siap? Mungkin di samping boleh Bu. Lah iya, enggak apa-apa. Boleh? Ayo, gimana gerakannya? Cungkring, seperti ini lagi. Ayo, 1, 2. Kepalanya. Semangat sekali ini Pak Aris, Bu Enes. Anak-anak kalau disuruh kayak gini tuh masih malu. Ini semangatnya. Namanya masih semangat. Terlalu semangat nanti berpikir nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini juga senam otak ya, konsentrasinya.
Astagfirullahaladzim. Jangan lagi deh, kita main-main ini. Sudah semangat. Nah, jadi dalam kita kalau saya lakukan karya itu selalu seperti itu. Es breathing itu tidak pernah berhenti di tengah, di depan, di belakang itu terus. Jadi bahagia terus. Kalau ini agak sampai sedikit ya Bu ya, karena apa? Kipas boleh. Nah, sudah, terima kasih. Boleh diperhatikan. Menurut Bapak Ibu, setujukah dengan pernyataan ini? Nah, pernyataan yang pertama, satu, memberikan hukuman kepada murid bisa mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa setuju Bu Mala? Menurut Bu Mala, kenapa berpendapat memberikan hukuman itu bisa mendisiplinkan murid? Menurut saya seperti itu. Alasannya kenapa Bu? Yang pertama ya, menurut saya memberikan hukuman kepada murid itu bisa mendisiplinkan murid agar murid itu mempunyai rasa jera dan rasa takut. Karena kalau tidak mempunyai rasa takut, rasa segan dan rasa jera, dia akan tetap seperti itu dan tidak akan pernah berubah. Ya, setuju berarti ya Bu ya. Yang lain adakah yang tidak setuju nanti? Setuju semua? Gimana Pak Aris? Setuju? Memberikan hukuman kepada murid bisa mendisiplinkan karena kebiasaan kita begitu gitu Pak. Ya, nanti setelah belajar ini kita akan menjawab benar atau tidaknya. Nah, yang kedua, menurut Bapak Ibu, setujukah dengan pernyataan memberikan penghargaan kepada murid bisa menjadikan motivasi kepada murid? Contohnya apa? Memberi penghargaan contohnya seperti apa? Untuk memberikan penghargaan atau kalau zaman Gen Z ya sekarang reward untuk anak-anak agar mereka lebih termotivasi dalam melakukan tugas yang telah diberikan guru-guru dan mungkin bisa memotivasi yang lain teman-temannya agar bisa juga mendapatkan reward atau penghargaan tersebut. Mungkin ada yang lain? Menurut saya tidak, gitu. Gimana Bu Indah? Monggo, saya keliling ini ya. Jadi jangan ngacak, tidak apa-apa. Belajar bareng ini. Kalau menurut saya penghargaan itu memang sangat-sangat perlu ya Bu. Karena apa? Karena tidak semua siswa itu sering mereka mendapatkan penghargaan di rumah. Jadi kalau sekolah misalkan mereka mendapatkan penghargaan ataupun sejenis hadiah ya, itu bisa membuat mereka ternyata itu aku bisa dan ternyata aku itu dihargai sama guru dan sama orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Jadi mereka dalam diri mereka, dalam hati mereka, ternyata aku itu bisa dan aku ya, jadikan motivasi dia untuk lebih bagus lagi, untuk lebih bisa berkembang. Terima kasih dan Oh iya, monggo. Jadi di sini sebuah reward atau penghargaan itu tidak cuma berupa hadiah atau barang ya, ada secara verbal mungkin sekaligus mencontohkan ke anak-anak jangan lupa dengan 3 kata ajaib itu ya, terima kasih, tolong dan maaf. Di sini kalau sebuah penghargaan berarti dengan kata-kata motivasi, terima kasih nak sudah mau menjadi anak hebat dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ya, berarti ini setuju ya, dua-duanya setuju ya. Ya oke, lanjut ke pernyataan nomor 3. Memberikan hukuman fisik bisa membuat murid jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Memberikan hukuman fisik, contohnya hukuman fisik seperti apa nih Bapak Ibu?
misal berdiri di depan yang bendera hormat, iya itu fisik. Terus apalagi biasanya sini push up, iya apalagi Pak lari lapangan 1 kali, sering kan kita termasuk saya sendiri ya. Ternyata saya tuh banyak belajar dari penggerak ini. Jadi teman-teman nanti juga akan ada banyak surprise di tengah jalan. Oh ternyata kita benar apa salah ya selama ini ya. Setuju atau tidak ini ya? Memberikan hukuman fisik membuat murid jera. Jadi kalau sudah push up nanti murid itu tidak mengulangi kesalahannya. Setuju tidak? Tidak sepenuhnya setuju. Tidak sepenuhnya setuju. Ayo Bu Wenes. Ya, untuk memberikan hukuman fisik terhadap murid biar murid itu jera atau tidak mengulangi kesalahan, menurut saya tidak setuju. Ya, dikarenakan kita berkaca pada undang-undang ya, yang mana tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada murid serta didik kita. Itu. Oke, terima kasih itu saja Bu. Ya. Ya, berarti tidak setuju ya Pak? Setuju saya. Ada yang setuju atau tidak setuju tidak Pak? Ayo, tidak apa-apa berpendapat ini bebas. Ini forum kita semua diskusi. Tidak setuju. Di tengah-tengah enggak setuju atau tidak setuju? Oh, tidak setuju tapi. Tidak setuju. Setuju Bang. Fisik tidak sepenuhnya. Menurut saya tadi saya bilang kayak seperti di tengah-tengah ya, maksudnya itu seperti ini, ada suatu hal yang disetujui asal hukuman fisiknya itu tidak memberatkan anaknya, dan kita tahu anaknya itu tidak sedang sakit ataupun apapun, kayak sedang mungkin ada penyakit apa gitu, penyakit ya. Kalau mungkin kalau dihukum jera cuma sekedar di PP di lapangan sebentar mungkin 10 menit itu kan cuma buat didik, itu juga buat kesehatan, anggap saja itu buat kesehatan mereka. Jangan yang sampai di siang hari jam 12 itu memang sakit di badan. Bisa setuju, bisa tidak. Iya, jadi tergantung kayak hukuman fisiknya apa. Tapi kalau kayak dulu, zaman dulu kan sampai di itu ya Bu, pakai sapu, pakai Zaman kita dulu lidi, seperti itu iya, ya. pakai di cepot kayak gitu. Itu juga itu nggak bagus kalau untuk yang sekarang, karena juga ada undang-undangnya seperti yang dikatakan Pak Aris seperti itu. Sudah, terima kasih. Masih satu lagi nih, wah semakin semangat ini ya yang belum berkomentar boleh. Ya apakah iya, apakah benar masa sih? Yang terakhir yang keempat pernyataannya, setiap murid yang melakukan kesalahan terjadi karena disengaja dan tidak ada alasan. Jadi misalkan anak-anak itu nyontek, nggak apa yang nyontek aja. Setuju atau tidak setuju? Menurut anak-anak itu melakukan kesalahan itu ada alasannya atau tidak ya? Gimana? Setiap murid yang melakukan kesalahan terjadi karena disengaja dan tidak ada alasan. Jadi misalkan dulu itu ngantuk di kelas itu ada alasannya enggak? Menurut Bapak Ibu alasan anak tidur di kelas itu kenapa? Ngantuk. Pasti ada alasannya kan? Tidurnya kurang. Menurut pasti ada. Apalagi Pak? Ada yang memang benar-benar males aja. Males aja. Jadi tidur aja. Jadi tidak punya alasan gitu ya Bu? Sebenarnya dia ada ya, ada yang seperti itu. Ya. Tapi ada yang benar-benar badannya capek terus ketiduran ya. Oh ya, berarti setiap murid yang melakukan kesalahan itu tadi ya pro kontra ini, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang memang ya pengen aja nggak ada alasan, ada yang alasannya tadi malam begadang, ada alasannya yang membosankan, mungkin bosan dia capek gitu kan, gitu. Berarti ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, untuk menjawab ya tidaknya, tepat tidaknya kita akan belajar mengenai semuanya ini. Apa itu budaya positif? Jadi hari ini diseminasinya belajar tentang budaya positif. Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Contohnya budaya positif di sekolah kita. Satu-satu. Budaya positif Satu. di Di SMP SMP Islam Umina, contohnya. bersih-bersih ketika pagi hari mau Ya, masuk ya, kelas. Satu. Terus. Apa? Ayo. Mengucapkan salam ketika bertemu Bapak Ibu. Oh iya bagus. Terus tahu Pak?
sholat duha. Oh, salah dua. Stok masih banyak nih. Iya, ya, kalau udah banyak stok. Ayo, ayo. Ayo, sholat. Aku terakhir sekarang stok punya aku. Sholat berjamaah. Oh, salah berjamaah. Ya, itu yang dilakukan di sini. Udah lagi. Ayo. Apa ya? Salim kepada Bapak Ibu. Oh ya, salim. Memang dengan berbeda. Apa lagi apa? Masa kita mikir kebiasaan kita apa? Apa loh di sini? Satunya. Berdoa sebelum mulai pelajaran. Karena kan ada asmaul husna dan banyak. Satu lagi, ayo apa Bumi? Membaca Al-Quran. Oh iya, makasih. Ini terakhir. Simaan bersama. Oh iya. Itu. Apalagi mungkin ada yang belum disebutkan yang di sini. Biasanya apa? Nah, kalau sama bu gurunya hanya salim saja kan? Ayo 3S salim, senyum, salim. Jadi anak sudah menerapkan itu. Sebagian besar kalau di SMP sudah ya, meskipun ada beberapa yang takut melengos ketemu gurunya gak wani salim gitu ya. Jadi budaya positif itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Tapi kita yang belum tahu sebenarnya apa saja sih yang masuk ke dalam budaya positif tersebut. Jadi budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi apa yang dia yakini baik, nah itu salah satu budaya bisa menimbulkan budaya positif di sekolah. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat posisi kontrol restitusi, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ketika anak itu sedang bermasalah. Nah, apalagi ini wali kelas dan guru-guru SMP yang lain kan banyak ya kasus-kasus kita. Bagaimana kita menanganinya, caranya bagaimana, sudahkah itu efektif, menurut psikologinya bagaimana. Nah, ini bagus sekali nanti materinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara? Siapa? Bapak Pendidikan ya. Jadi saya mau ulang materinya. Bapak Pendidikan Nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang sampai sekarang filosofi beliau, pendapat beliau itu dipakai dan sampai sekarang itu masih tetap berlanjut bisa meskipun zamannya sudah berbeda. Zaman Ki Hajar Dewantara sama sekarang jauh ya Bu ya. Jadi jauh sekali anak zaman sekarang, tapi pendapat beliau, penemuan beliau masih bisa diterapkan hingga saat ini. Dan mungkin tidak di Indonesia saja, menjadi rujukan dari negara-negara yang maju, bisa menuntut terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Nah, bibit apa saja? Bisa bibit padi, bibit jagung. Nah, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka seorang petani dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara bibit tanamannya, kemudian memberi pupuk air, membasmi ulat atau jamur-jamurnya yang mengganggu hidup tanaman dan lain sebagainya. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu apa saja profil pelajar Pancasila itu? Apa Bu? Ayo masih ingat? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Ini saya ajarkan di kelas 7 ya. Jadi bukan hanya di lisan saja, tapi juga harus sampaikan hati. Jadi tujuan pembelajaran kita itu bisa menerapkan murid itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa.
sudah di sini ya. Terus berakhlak mulia, berkebinekaan global. Jadi tetap budaya-budaya Indonesia tetap terpatri di dalam hatinya meskipun perkembangan zaman telah pesat. Kemudian mandiri, kreatif, gotong royong, berpikir kritis. Yang materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin diri yang memiliki motivasi internal, di mana seseorang itu mampu menggali potensi yang ada pada dirinya menuju pada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri itu berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang diyakini tidak hanya di sini saja, dimanapun. Misalkan salah satu contohnya jujur. Jujur kalau di Indonesia nilainya bagus ya, kebajikan. Kalau di luar negeri kebajikan juga tidak. Ya, jadi diyakini di Indonesia dan di seluruh dunia manapun. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal, diakui tidak hanya di satu negara tapi semua negara. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya anak-anak itu bukan hanya dari luar saja, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang 2 masuk ke dalam motivasi ya. Jadi tidak hanya anak didik kita juga bisa apakah motivasi yang ada dalam diri kita itu termasuk motivasi eksternal atau motivasi internal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya apa? Biar misal hari Senin pakai baju lengkap, bertopi, biar apa anak-anak biasanya? Apakah murni dia sadar? Jadi kalau yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari hukuman biar dia tidak jinjir sama gurunya ya, itu dia akhirnya pakai seragam. Itu berarti dia masuk motivasi eksternal atau internal? Eksternal, karena dari luar. Karena dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nanti kalau dihukum guru, jadi ternyata itu motivasinya dari luar anak-anak kita. Terus kemudian itu termasuk motivasi yang paling rendah tingkatannya daripada yang lainnya. Kemudian yang di atasnya paling mending lagi nih. Meskipun sama-sama dari luar, tapi ini agak mendingan daripada yang paling bawah tadi, yang di tengah-tengah. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Siapa yang melakukan sesuatu karena imbalan atau penghargaan? Kita begitu nggak, Bu? Ya, ini lebih ke siswa. Misalkan, ayo kamu ke sana. Jadi termasuk saya sendiri ini banyak melakukan banyak hal nanti. Anak melakukan mau mengerjakan PR nanti diiming-imingi nilainya dikasih coklat misal atau dikasih apa besok, tidak usah ikut ulangan. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena mendapat imbalan atau penghargaan. Itu termasuk motivasi eksternal yang tengah-tengah. Jadi motivasi eksternal itu tidak bertahan lama. Ya, jadi kedua pernyataan ini itu tidak bertahan lama, tidak menjadi suatu kebiasaan yang melekat dalam diri murid karena motivasinya dari luar. Yang terakhir yang paling tinggi, nah ini sudah masuk ke motivasi internal. Apa saja itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang benar-benar tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Anak-anak belajar karena ingin pinter, karena saya ingin mengekspor kemampuan saya lagi. Saya tidak main-main, saya tidak melanggar aturan. Kalau kita punya anak yang seperti itu berarti tidak diiringi dengan
tambahan, berarti anak-anak ini sudah mempunyai motivasi internal. Nanti akan bertahan lama, sudah menjadi kebiasaan. Begitu nggih? Jadi marilah kita bicarane peserta didik kita, anak-anak kita bisa memiliki motivasi internal dalam diri mereka masing-masing. Begitu nggih Bapak Ibu guru? Nah, memahami motivasi perilaku manusia untuk memunculkan motivasi internal tadi yang dari dalam diri kita sendiri. Nah, hindari hukuman dan hindari menghukum dan memberi penghargaan yang berlebihan. Penghargaan yang berlebihan ya, kepada murid yang sifatnya eksternal, sehingga sesuatu yang anak itu lakukan motivasinya tidak dari luar tapi dari dalam diri sendiri. Yang paling bagus nih, kebutuhan dasar manusia. Kalau mau dicatat boleh ya, tapi ini kita sharing belajar. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ya? Itu ada berapa ya? Ada 4, ada 5. Yang pertama itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Anda melaksanakan ini pasti punya tujuan tertentu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, mungkin dari simbolnya tahu, love apa? Cinta. Ya, cinta, kasih sayang, bagus. Terus apa lagi itu power? Kekuatan, terus apalagi freedom, kebebasan, terus fun, kesenangan, kebahagiaan, survival, bertahan hidup. Ya, jadi ini bukan hanya kebutuhan dasar menurut kita. Semua manusia memiliki butuh yang namanya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, dan itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar, gagal memenuhi 1 di antara 5 kebutuhan dasarnya, maka mereka melakukan kesalahan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat satu persatu dari kelima kebutuhan dasar tersebut. Jadi setiap orang punya 5 kebutuhan dasar. Misalkan ada gelas kosong diisi air. Mungkin semua orang tidak mungkin 5-5-nya kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan full semua. Jadi ada yang setengah, ada yang separuh, ada yang kosong begitu ya. Nah, kebutuhannya yang apa saja itu? Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, minuman, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup, survival. Kemudian kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima di orang-orang di sekitar kita. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, teman kelompok di mana kita berada. Jadi kebutuhan dasar yang kedua itu tentang cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oh, aku loh punya kemampuan ini, orang harus tahu kalau aku itu guru, aku bisa ngajar, bisa. Orang itu harus tahu bahwa aku tuh pinter, seperti itu. Nah, itu untuk diakui orang lain itu ternyata termasuk kebutuhan. Secara tidak sadar ternyata seperti itu. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, itu ternyata termasuk kebutuhan dasar kita. Yang ketiga, yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, jadi kebebasan itu termasuk kebutuhan dasar ya. Kalau kita tidak punya kebebasan begini, tidak boleh, misalkan seperti itu juga berarti kebutuhan kita belum ada satu yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan
dasar yang keempat. Yang kelima, kesenangan. Ini pasti nih kelihatan sekali, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita itu butuh senang, have fun, itu memang kebutuhan dasar manusia. Tidak ada yang tidak pengen senang hidupnya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menjijikannya. Gitu. Ini akan dibahas satu persatu. Nah ini yang selanjutnya, posisi kontrol. Nah, ini yang paling seru, posisi kontrol seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kita termasuk posisi kontrol yang mana kan? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah kepada siswanya. Ini maksudnya guru sebagai teman. Oh, gurunya dianggap sebagai teman oleh peserta didik. Terus kemudian guru sebagai monitor atau pemantau atas gerak-gerik kita. Guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, yang paling bagus itu yang mana posisi kontrolnya ya? Kita termasuk yang mana coba? Bu Indah, termasuk mana Bu? Kalau saya semuanya masuk. Saya pernah. Ayo, apalagi wali kelas itu udah biasa berapa banyak posisi. Ya gimana? Bayangkan kalau orang tuamu itu berarti termasuk posisi kontrol yang mana? Termasuk saya sendiri nih, banyak yang melakukan posisi kontrol. Berarti seperti membuat orang merasa bersalah. Oh iya, bisa. Iya, itu ternyata semuanya ada efeknya masing-masing. Ibarat-baliknya, menurut kita yang penghukum ya harus, guru itu harus tegas gitu ya Bu Indah ya. Saya tidak pernah begitu. Semuanya posisi kontrol sudah kita pernah laksanakan, kita terapkan ke anak didik. Posisi mana yang lebih bagus di antara kelima itu? Nah, kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum biasanya begini. Biasanya menghukum, suka menghukum. Siapa guru yang suka menghukum? Ayo. Menghukum ya. Jadi cukup Bu Ibu kecil lah. Biasanya gitu. Ciri-cirinya biasanya bagaimana Bapak Ibu? Biasanya bagaimana Bu? Orang guru tegas atau galak? Biasanya itu suka ditakuti oleh peserta didik. Begitu bukan? Ya, jadi posisi yang pertama sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik dan verbal, dan selalu menggunakan sistem untuk menekan murid ya. Ini lebih ekstrim lagi ya penghukumnya. Padahal kalau kita biasanya silakan keliling lapangan gitu ya Pak Aris ya, biasa gitu kan. Oh berarti itu sudah termasuk penghukum ya. Terus yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Guru bersuaranya itu biasanya nggak seperti yang penghukum. Ini beda, agak lembut lagi biasanya ya, hening kelasnya. Lah kamu pengennya menerapkan yang posisi mana? Bersuara lembut dan akan membuat murid merasa buruk tentang diri mereka, tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Inilah ibumu nang omah mbak rewang kerja itu ya. Dan itu mungkin tidak hanya saya, banyak guru yang seperti itu ya. Eleng bapak kerja kamu tidur di kelas gitu ya kata-katanya mungkin. Penghukum juga Langsung jadi satu ya, bukan ada kasus semua Kan itu. sudah dicatat oleh guru sendiri tanpa meminta penjelasan. Mereka udah berlomba-lomba untuk klarifikasi. Maaf ya tadi lama tidak tanya. Ya itu berarti kita sendiri merasa bersalah sendiri begitu. Cuma Ya. ditaat. Oke lanjut. Yang berikut terus yang ketiga sebagai teman. Wih bestir. Nah mungkin yang merasa jadi guru sebagai teman buat siswanya. Guru tidak menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol murid sesuai persuasi. Ini saya nanti jelaskan lagi ya. Ini hanya garis besarnya dulu. Guru sebagai monitor atau pemantau. Ayo ileng, ini pengaturannya dia nggak oleh apa? Ayo dilileng, biasanya gitu ini. Ingat-ingat, ayo boleh nggak di sini tuh? Beda sering ya Bu ini. Saya juga ingat-ingat apa yang kemarin Bu sudah dibicarakan ya, diulangi lagi ya. Itu pemantau ya. Cara mungkin memantau ini sudah
posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Kalau melakukan kesalahan, dia bisa menyelesaikan masalahnya tersebut dari inisiatif dia sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan sesuatu itu. Nah, ini penjelasannya yang sebagai penghukum. Nah, saya jelaskan lagi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya kata-katanya seperti ini. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Kamu selalu saja salah, kamu lagi. Nah, itu termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Waktu saya belajar ini saya ketawa-ketawa sendiri karena semua guru itu pasti melakukan yang lagi jadi wali kelas bina gitu. Kamu lagi. Nggak ada kamu-kamunya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ya menurut aku berhasil, begitu ya, begitu kan? Versi masing menurut saya ya seperti ini. Jadi paling benar sendiri. Nggak peduli bocah setuju apa enggak gitu. Kalau sesuai teorinya seperti itu. Nah, ini yang kedua tadi, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya tadi ya guru bersuaranya lemah lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi anak merasakan rendah diri dulu, dirinya itu jelek, sejelek-jeleknya. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti biasanya. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kamu nggak kasihan sama orang tua? Ya, ini yang ketawa-ketawa biasanya melaksanakan itu. Ibu di rumah kerja keras, kamu di sini tidur, bermasalah, dapat SP gitu. Ini posisi kontrol guru sebagai merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Ternyata dampaknya ya, yang disorot ini adalah dampaknya Bapak Ibu. Mungkin bagi kita itu bagus karena anak bisa termotivasi ya, tidak melakukan kesalahan. Tapi ternyata dampak buruknya itu mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi, orang tua semuanya seperti itu. Begitu ya. Terus yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Ya, ketika kita menghukum pasti juga pernah teman ya, dia merasa kita bestie sama murid, guru kan temanmu. Nah, guru pada posisi ini akan meyakini murid, menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru biasa bisa bernilai negatif, juga bisa positif. Positif yaitu hubungan baik terjalin antara guru dan murid, akan bestie, biasanya disayang gitu ya. Terus bestinya bu siap lewat nanti gitu ya bukan lah ya. Bestie bukan masih muda ya pindah gitu. Mungkin gitu kan. Posisinya sebagai bestinya ada positif negatifnya, kita sadar pasti ya. Ada positifnya anak jadi manurut mungkin begitu ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Nah, kan seru gitu kan, bestie gitu. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti kita bereskan balik. Terlalu baik hati ini. Saya juga pernah di posisi ini, ya. Terlalu baik hati, terlalu bestie, ya. Hal bagusnya karena kita jadi teman, jadi anak-anak itu tidak takut. Ya itu baik. Ada negatifnya yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid atau tidak melaksanakan apa yang dia inginkan, maka murid akan merasa kecewa. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata tidak ya. Nah itu efek negatifnya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dan ini mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Sama yang bestie nanti manut, sama yang tidak bestie tidak manut. Bisa efek negatifnya seperti itu. Jadi menganggap semua guru harus bestie sama aku. Ya itu efek negatifnya kalau posisi kontrol kita sebagai teman.
ada monitor di mana-mana. Biasanya itu punya catatan rinci, terus mengingat, daya ingatnya itu kuat. Kemarin sudah dijanjikan tapi tidak boleh. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Biasanya pada posisi pemantau itu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, gimana kemarin peraturannya, silakan diingat lagi. Kamu melanggar apa gitu, awal-awalnya gitu. Itu kata-kata yang diucapkan guru sebagai pemantau. Sanksi dan konsekuensinya apa kalau kamu kemarin melakukan itu? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Ini tanggal ini kemarin sudah ini, sekarang ini lagi. Mungkin yang merasa melakukan itu ya rinci biasanya. Oh tak hilang-hilang pokoknya. Terus cicin nih, balenin nih, gitu. Posisi, ini posisi yang terakhir. Yang manajer itu kalau di kantor atasan atau bawahan? Atasan kan. Jadi bedanya dengan posisi kontrol yang lain apa? Nah, pada posisi ini mentor berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi ketika dia melakukan kesalahan, mencari seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian terkadang kembali lagi ke posisi dua itu. Tapi dia itu kayak mix beberapa posisi kontrol gitu ya. Di posisi manajer, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Mereka di sini menekankan bukan pada kemampuan untuk konsekuensi. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu dihukum, enggak. Tapi kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu kudunya piye? Gitu. Mungkin kita sudah menerapkannya, cuma kita tidak sadar ternyata posisi ini yang paling baik di antara yang lainnya. Posisi yang harus dilaksanakan oleh guru diterapkan adalah posisi manajer. Ini kalau sesuai yang saya pelajari, semuanya itu tergantung pada Bapak Ibu, tapi posisi yang paling bagus adalah manajer. Kalau anak mencontek ini harus tahu, terus konsekuensinya gimana? Tidak kita yang memberitahu, berarti kamu harus jangan lagi enggak. Biarkan anak, oh saya berarti salah Bu, saya minta maaf ya, saya tak mengerjakan 2 kali lagi ya Bu. Nah, pancing dia untuk mengatakan seperti itu. Jadi biar dia tahu salahnya ini, nah saya melanggar aturan kita, aturan di kelas ini, maka saya harus begini Bu. Nah ini salah satu yang nantinya akan diterapkan di kasus saya waktu syuting bersama Hoas itu dan kemarin Hoas sama teman-teman sama Syafa itu menerapkan kalau anak melakukan kesalahan menerapkan segitiga restitusi. Sudah ya. Nah biasanya ini apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Rencanamu ke depan seperti apa? Jadi lebih kita sebagai manajer, bukan kita menyuruh saja, bukan kita mengasih tahu kamu harus begini enggak, tapi mancing bocah kamu itu salah enggak? Salah Bu, dipancing pokoknya enggak, terus kamu kalau kamu salah harus gimana? Konsekuensinya apa? Jadi biarkan anak itu bereksperimen. Pengennya saya itu dihukum begini Bu, saya pengen yaudah Bu, kalau gitu saya yang nyapu halaman. Tidak kita yang mengatakan kamu nyapu halaman. Nah itu nanti jadinya penghukum, itu bedanya ya. Kalau di manajer itu anak salah mengakui, dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah kita berarti sudah menerapkan posisi guru sebagai manajer, dan ini sangat baik sekali untuk kelangsungan hidup kedepannya peserta didik gitu. Oke, kalau posisi kontrol sudah, sekarang keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menerapkan peraturan kelas, keyakinan kelas? Nah ini ternyata wajib kalau kita di sini ya Bunda. Apa peraturan kelas? Biasanya kalau peraturan kelas, Bu Sofi ada peraturan kelasnya, apalagi Bu Resti ya. Kalau peraturan kelas biasanya gimana? Contohnya peraturan kelas, misal wali kelas SD atau saya guru IPA ada peraturan kelas. Bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas itu apa? Ada bedanya ternyata. Ya, kalau peraturan kelas contohnya tidak boleh
jam pelajaran, tidak boleh terus apa? Jangan berisik, tidak boleh bergaduh. Terus apa lagi biasanya? Itu peraturan ya. Kalau peraturan itu lebih harus ditaati begitu kan? Tapi kalau keyakinan kelas itu berbeda, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakatinya bersama ya. Keyakinan dapat memotivasi murid karena merupakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama. Biasanya kalau peraturan kelas itu gurunya mendikte. Kalau saya pribadi ya, saya selalu punya peraturan kelas. Kalau dulu peraturan kelas, sekarang kalau tahunya namanya keyakinan kelas, saya ubah mindset saya. Jadi membuatnya bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Misalkan kita tidak boleh, misal forum ini peraturannya kita biasanya apa? Apa yang kita yakini peraturan nanti satu-satu maju. Tidak boleh ini Bu, saya tulis. Tidak boleh ini. Kalau tidak mengerjakan PR dihukum di bendera. Itu termasuk keyakinan kelas, termasuk peraturan kelas. Nah, diubah menjadi keyakinan kelas. Berarti saling menghormati antar teman. Itu lebih halus lagi gitu loh bahasanya. Jadi lebih positif vibe banget gitu. Ya, jadi keyakinan kelas itu lebih bagus daripada peraturan kelas. Dilarang begini itu enggak, kata-katanya dibalik, dibaikan, dihaluskan begitu. Bisa tidak meminjam barang temannya. Berarti apa itu? Kalau jadi keyakinan kelas, menghargai barang milik orang lain, saling menghargai barang milik orang lain. Itu jadi keyakinan kelas 1. Nanti ditempel di kelas besar itu tidak apa-apa. Apalagi guru SD itu bagus sekali Bu. Ya, jadi membuat sama siswa, jadi anak itu ingat. Kalau saya di IPA itu kan anak udah besar ya. Jadi begitu salah satunya tidak boleh memanggil nama orang tuanya. Mereka tahu apa konsekuensinya, lari lapangan. Benar, ketika sudah ketahuan memanggil, ngaku anaknya. Jadi kita, anak itu tidak dendam sama kita. Aku dihukum bukain enggak, karena perjanjiannya begitu. Akhirnya anak mau lari sendiri, habis itu nggak ulangi lagi begitu ya. Jadi kita tidak memaksa, tapi dia yang membuat, dia yang melaksanakan, dan dia tidak sakit hati, begitu bedanya. Ya silakan per kelasnya boleh, atau tiap guru mapel juga silakan. Setiap awal tahun, awal semester silakan buatlah keyakinan kelas dengan bisa menulis semua. Ya tapi kata-katanya tidak dilarang begini, tidak, tapi dihaluskan. Ya budaya positif, gitu deh. Nah ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi, sebentar ini ke bawah dulu. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi ketika anak kasus menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang ada. Yang pertama, langsung penjelasannya dulu. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi tidak dendam, tidak yang aneh-aneh lagi, tapi dia lebih karakternya lebih bagus lagi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang akan memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi anak itu tidak marah kalau dimarahi atau dipanggil, itu tidak marah nantinya. Tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya, tidak merasa. Jadi ini kalau diterapkan bagus sebenarnya, tapi semua kembali ke kita masing-masing. Ada kemarin yang saya tidak setuju gitu, itu terserah kita. Tapi kalau yang sesuai teori yang sudah dipelajari itu seperti itu ya. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau ingin menerapkan segitiga restitusi harus sudah menerapkan keyakinan kelas. Nah sebentar saya kasih skripsi kasusnya.
ada contoh kasusnya. Ini meskipun kemarin saya suruh syuting ya buat untuk demonstrasi kontekstual tugas modul saya sebelum melaksanakan diseminasi ini. Saya membuat studi kasus, membuat kasus kira-kira, tapi ini saya kasih kisah nyata yang terjadi pada murid saya dan saya minta untuk reka adegan lagi. Siswanya yang sama, saya yang tahu kejadiannya, saya suruh reka adegan lagi, benar-benar tidak dibuat. Mereka hanya reka adegan yang telah mereka lakukan. Ini terjadi di kelas 8 yang lama ya. Posisi kelas saya pikir waktu itu kelasnya masih ramai sekali. Saya mau masuk pergantian jam. Nah, namanya dispil ini. Kelas murid kelas 8 pada pergantian jam pelajaran IPA keluar kelas melalui lewat jendela. Ini dilakukan karena mau ke toilet, tidak berani keluar lewat pintu karena di depan pintu ada anak perempuan yang sedang bersih-bersih. Ya di depan kelas ini, ruang kelas ini, ibu tahu jendela ini setinggi apa ya? Ini nggak ada jendela ini loh. Gimana caranya saya anak putra bisa naik jendela sudah sampai sana? Jendela ini loh ibu, bisa dibayangkan ngapain gitu ya? Saya kaget, saya kira adegan lagi anaknya mau oke bu, tapi dengan nanti penyelesaian yang berbeda. Kalau dulu dihukum, kalau nggak dihukum gimana? Jadi anaknya mau lagi reka adegan. Nah ini waktu saya masuk tiba-tiba ada yang naik dan itu setelah tidak ada yang nolongi, nggak ada yang gimana-gimana, pada takut menawar sama adik. Posisinya juga seperti itu dulu ya. Naik itu ada yang nungguin di bawah, itu kurang kerjaan gitu, posisinya ditutup kayak gini. Akhirnya saya tahu terus dimarahin. Kalau ini kan kesini ya, kalau sebenarnya itu sudah naik ke sana bapak ibu, sudah keluar kelas, benar-benar sudah keluar kan, nggak mungkin juga saya menyuruh anak untuk keluar kelas lagi. Akhirnya nanti dipanggil dan temannya itu tidak ada yang memberitahukannya. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah ini bagus sekali untuk guru-guru wali kelas yang banyak kasusnya, itu bagus sekali. Saya jadi belajar materi ini itu sambil ketawa terus. Jadi terjadi pada murid saya gitu. Lucu sekali kalau diingat-ingat. Jadi guru itu jasa semangat-semangat, lucu kalau melihat anak didik kita itu, lucu sekali ya. Tapi jangan sampai kita itu melucu loh ya. Dalam mendidik mereka tidak boleh melucu. Nah, yang pertama saya tanyakan ini nggak terlalu kedengaran ya. Jadi yang pertama ditanyakan itu adalah menstabilkan identitas. Identitas mana? Gimana caranya ini? Menstabilkan identitas. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Tujuan dari segitiga restitusi. Langkah yang pertama tadi kan menstabilkan identitas. Kita harus mampu meyakinkan semua dengan mengatakan kalimat seperti contohnya ini ketika anak salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi nggak takut dulu ini ya. Kesalahan pertama. Ya jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Oh iya, kenapa saya melakukan kesalahan ini? Jadi tidak apa-apa kok melakukan kesalahan sesekali. Besok jangan diulangi lagi. Itu menstabilkan, intinya nggak apa-apa, salah, semua orang juga pernah salah. Intinya seperti itu. Yang tahap pertamanya itu gitu dulu, gak langsung kamu kok bisa. Ya jadi tahapannya ada tahapannya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Wajar, ngantuk ya. Kayak tadi, kalau seperti kasus tadi, setiap orang juga pernah salah. Tapi kita harus bertanya juga alasannya apa mereka seperti itu ya. Terus ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Jadi kalau anak itu marah dipanggil ya, itu otaknya dia tidak berjalan
berjalan dengan bagus ya. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Tidak apa-apa, kamu jendela. Rasanya berat sekali ya Bu menerapkan itu. Dan anak-anak yang saya ajak syuting itu menjadi tamu Bu. Oh ternyata begitu ya. Termasuk siapa itu saya terapkan ke anak lain, dia itu yang diterapkan dia ke saya gitu. Saya coba untuk itu dan itu memang hasilnya positif dan sudah menerapkannya ke Mbak Vita Bu ya. Saya bilang kamu harus gini Bu. Bisa sih siapa kan tak ajak syuting. Itu tahu dia, oh rutanya seperti ini, malah anak itu bertambah ilmunya gitu. Jadi yang pertama dilakukan itu tidak apa-apa kesalahan, tapi jangan terus ya, jangan membenarkan. Kita tidak membenarkan, tapi menstabilkan identitas biar anak itu stabil. Oh iya, berarti saya nggak apa-apa ya. Nanti kan ngaku dia. Ini pertanyaannya juga seperti itu, pertanyaan tetapi tidak terlalu dengar karena tidak ada mikrofonnya. Jadi anak itu tidak takut dulu. Kalau ini yang sesuai. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kesalahannya apa tadi? Naik jendela. Pasti setiap anak itu punya alasan. Ya nggak langsung naik jendela berarti pengen kabur ya, nggak pasti gitu kan, pengen kabur nih anak pondok keluar jendela kabur. Negatif thinking, pokoknya dari guru itu ya Bu ya. Pokoknya negatif thinking. Langkah keduanya yaitu setelah kita menstabilkan identitas, maka kita harus melaksanakan validasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seperti tadi ya, ketika kita ngantuk pengen tidur itu pasti tujuan tertentunya apa? Apakah hanya tidur? Apakah punya tujuan? Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi contoh kata-katanya memvalidasi tindakan yang salah. Oh berarti tadi kamu ngapain? Iya tadi saya keluar jendela. Ternyata alasannya bagus sebenarnya. Alasannya apa coba Bapak Ibu ketika saya ulik lagi? Ternyata alasannya kalau di sini kan satuan putra putri tidak boleh awal gitu kan. Saking menerapkannya itu sebetulnya ya. Saking menerapkannya itu ada anak putri banyak dia mau ke kamar mandi gak wani, gak berani lewat. Akhirnya daripada nanti dicie-cie mungkin begitu ya, malu ya, akhirnya dia naik jendela. Sebenarnya bagus kan, alasannya sebenarnya bagus, tapi kurang salah. Ya, yang diperlukan kita adalah memahami alasan mereka kenapa mau. Ternyata alasannya seperti itu. Meskipun begitu, mereka juga tetap salah. Itu. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi kalau sudah melakukan, kita sudah berjanjian dari awal, termasuk kalau pelajaran saya itu ada amannya juga. Setiap satu semester pasti ada perjanjian kelas ya Bu ya, dan saya ajari wakil dulu. Tak diterapkan atau tidak ya Bu ya. Saya itu punya ilmu tak bagi-bagi, tapi tergantung gurunya mau menerapkan atau tidak Bu Sofia. Jadi makanya kalau ini jenengan teman wali kelas SD itu bagus sekali materi ini. Banyak kan yang SD melakukan kesalahan itu teori kontrolnya bagaimana itu bagus sekali. Jadi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sudah dilaksanakan, sudah sukses, maka anak-anak akan siap untuk berhubungan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Seperti tadi, jadi menyelesaikan masalahnya itu seperti BK. Kalau di BK mungkin ada ini. Saya dulu kalau tak ingat-ingat Bu Widi sepertinya menerapkan ini. Cuma kan harusnya enggak semua guru
dan dari dia sendiri, jadi kita tidak memaksa ya. Ini yang jelas, akhirnya minta maaf. Kamu baru apa nih udah kayak gitu, minta maaf sama guru, tidak sopan kan? Gurunya masuk, dia diatur. Kalau ini yang Safa murid kelas 7 pada saat IPA itu mengantuk tidur di kelas karena malamnya begadangnya bagus menghafal kitab di pondok, bagus ya, karena bagus sekali ngaji terus guru itu tidak lama, tapi negatifnya dia di kelas itu ngantuk. Ini rekan-rekannya ini Safa, harusnya dia diem ya Bu. Dicekin susah sekali anak sudah terlanjur on cam, akhirnya dia ini yang ini. Ini ada yang dipegang sebenarnya ini kitab. Ini karena saya sudah berjanjian di kelas ya. Kalau tidur di kelas harus cuci muka, sudah ada konsumsi kecil enak. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas tuh, saya bawa ayo deh ini perjanjiannya apa? Nanti ya udah Bu, terus memperbaiki kesalahannya lagi. Jadi perjanjian kelas dan dia pengennya dia mau menyelesaikan dengan caranya hukum aku dihukum apa gitu. Pancing dia untuk besok mungkin saya mengerjakan merangkum apa. Jadi dia enggak hanya apa sih? Misal berarti harus apa? Ini kayak guru BK ini sangat bermanfaat sekali. Kamu harus ngapain? Minta maaf. Mungkin semoga bermanfaat. Kalau pengen materinya mobilnya saya kasih nggak apa-apa, kalau ada yang mau minta buat belajar sendiri, bagus sekali. Semoga bukan hanya saya, yang lain juga meskipun berat tapi benar-benar ilmunya itu banyak sekali. Ini baru satu modul yang saya diseminasikan. Modul-modul yang lain sekarang menuju ke modul kelima saya. Nanti ada 12 modul. Itu sudah setengah perjalanan meskipun terseok-seok. Insya Allah. Nanti kalau ada kesempatan silahkan Bapak Ibu guru mendaftar. Masih muda-muda, masih fresh, katanya begitu ya. Masih muda-muda, nanti bertemunya dengan kepala sekolah, calon kepala sekolah, wow, orang-orang hebat semua. Jadi begitu banyak ini. Terus orang tua SD Umina banyak yang CGB ketemu Umina Bu enggak SMP. Dan itu banyak sekali. Ya, anaknya sekolah di SD Islam Umina. Orang tuanya CGB angkatan saya itu banyak. Kalau beda lokal itu kan beda kelompok di acak gitu. Selalu ketemu wali santri Umina. Masih SD Umina. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menerapkan dan bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi pemimpin pembelajaran, bukan hanya ilmu pengetahuan tapi juga disiplin budaya positif di sekolah kita. Terutama salah satu contohnya membuang sampah pada tempatnya Bu Sofi ya. Silakan menjadi agen perubahan kepada teman-teman, kepada anak didik dari diri kita sendiri ya. Karena kalau kita baik, insya Allah nanti akan menebar, memancar kebaikan-kebaikan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.